Baik, puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Yesus. Sementara kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, inilah pujian syukur yang kita panjatkan. Jadikanlah ini Tuhan, pujian syukur kami, itu pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 19. Ya. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18 yang berkata, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Nah, sebagai topik pembicaraan kebenaran firman Tuhan adalah mengenal Yesus, mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya, haleluya. Nah, supaya Ia memberikan roh hikmat dan wahyu kepada semua orang percaya, agar mereka dapat mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Tentunya kita saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Melalui kesetiaan dalam beribadah, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita diajarkan dan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang dimasuk, yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, supaya kita memiliki pengenalan yang benar. Tetapi benar-benar intim dan mengalami Tuhan, sebab banyak orang yang percaya yang salah dalam mengenal Tuhan. Tadi sempat saya dengar pembicaraan Bapak Boris itu. Banyak ya dari sana, yaitu dari Bonapasu gitu ya. Tidak benar sungguh-sungguh atau iman kurang. Nah, di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus ya. Tetapi benar-benar intim bagaimana kita harus mengalami Tuhan itu. Ya. Sebab banyak orang percaya yang salah dalam mengenal Tuhan. Ya. Bahkan mereka yang telah lama ikut Tuhan dan turut ambil bagian di dalam pelayanan pun masih banyak yang salah dan memahami bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Menjadi orang Kristen itu bukan sekedar tahu secara teori tentang Tuhan atau teologi, tetapi sungguh mengenalnya dengan benar. Mengenal Tuhan yang benar hanya dapat dipercaya ketika kita sering
membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu hubungan intim, hubungan dekat kepada Tuhan, mengenal Dia sesungguhnya. Jadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengaku kenal Tuhan jika kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan atau sehubungan naik turun. Inilah yang menjadi masalah di banyak orang Kristen. Mereka bisa pandai secara teologi dan pelayanan, tetapi kurang dalam membangun hubungan dengan dekat sama Tuhan. Sehingga saudaraku, mereka salah mengenal Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9 mencatat tentang orang-orang yang salah dalam mengenal Tuhan, yaitu orang-orang munafik, orang Farisi dan ahli Taurat yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang pintar secara pengetahuan dan teologis, tetapi kurang dalam membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam the power of love bahwa hubungan kita kepada Tuhan secara intim sungguh luar biasa. Apalagi menjadi topik mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Tetapi inilah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengerti, memahami bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh. Kita akan sampaikan kepada semua orang dimanapun kita berada. Ya, puji Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat 7 mencatat bahwa Tuhan murka kepada Elifas dan temannya karena mereka tidak berkata benar tentang Tuhan, antara lain sebagaimana ia dicatat dalam Ayub 22. Haleluya. Elifas berkata bahwa manusia tidak berguna bagi Allah. Dalam hal ini, saudaraku yang kekasih, ya, Elifas telah salah dan mengenal Tuhan. Ya, Elifas berkata, saya ulangi tadi, bahwa manusia tidak berguna bagi Allah. Tentu dalam hal ini Elifas telah salah dalam pengenalan Tuhan yang sesungguhnya. Telah menilai bahwa penderitaan yang dialami Ayub disebabkan karena dosanya yang besar. Nah, sehingga ada yang mengajukan Ayub itu bertobat. Seperti apa yang dilanjutkan Elifas kepada Ayub. Tidak salah. Karena orang berdosa memang harus bertobat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, Elifas tidak memahami bahwa Ayub menderita bukan karena ia berbuat dosa. Bukan. Tetapi karena diizinkan Tuhan. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita salah mengenal Tuhan, sebab jika kita salah mengenal Tuhan, murka Tuhan bisa datang kepada kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga dalam Ayub 5 ayat 17 sampai 18, Elifas salah dalam memahami Tuhan. Ketika ia menegur Ayub, saudara, Elifas menyatakan bahwa Tuhan itu yang melukai, tetapi juga yang membebat. Tuhan yang memukuli, tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Nah, di sini saudaraku, padahal yang benar adalah Tuhan itu pernah kasih sehingga ia tidak pernah melukai atau ya membuat jahat kepada orang percaya yang dekat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita perhatikan apa yang Yesus katakan.
Ketika Judas mengkhianati atau ketika Petrus menyangkalnya, Yesus tidak membalasnya dengan melukai keduanya, tetapi ia melepaskan pengampunan. Sungguh sangat indah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita harus belajar dari Ayub, bagaimana Ayub setia, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, mengerti dia Yesus Kristus yang disembah. Seorang yang mengenal Tuhan tentunya, saudaraku yang kekasih, dengan benar, sekalipun harus memahami atau menjalani penderitaan yang berat, tetapi ia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tentunya di dalam power of love, kemungkinan dulu kita kehidupan yang kurang memadai, tetapi ya kita tidak akan bersungut-sungut, sebab Tuhan itu ya yang sungguh luar biasa. Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, sehingga mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, ya, yang dimaksudnya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. Hal inilah yang menunjukkan tentang Yesus sebagai firman hidup, yang menjadi tema dalam hati kita, sehingga kita dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Puji Tuhan, sebagai untuk pengenalan kepada Tuhan dengan singkat, bagaimana Ayub dengan histori atau ceritanya, bahwa kita akan belajar seperti Ayub yang setia kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Puji Tuhan, secara singkat kebenaran firman Tuhan pagi ini, jadilah kita pelaku firman Tuhan, seperti Ayub telah melakukan apa yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupannya. Terima kasih buat Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah hidup. Firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, amazing. Ya, terpujilah Bapa di surga, Allah yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang pada pagi yang indah ini kita diberikan kesempatan. Amin, haleluya.